Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat menjalani mata pelajaran daring hari ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi konsep usul fikih. Mungkin dari teman-teman yang baru di kelas 10 ini kita akan belajar tentang konsep usul fikih. Mungkin dalam hal ini Bapak ya bukan ahlinya, cuman Bapak akan menjelaskan sedikit pemahaman usul fikih menurut yang Bapak ajarkan. Mungkin nanti bisa diperdalam di kelas-kelas selanjutnya. Baik, siap? Oke, lanjut. Apa itu usul fikih? Apa itu usul fikih? Itu menjadi pertanyaan. Jadi kritisnya di sana. Apa itu usul fikih? Selanjutnya definisi usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama usul dan juga fikih. Usul berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari al-asl yang memiliki makna dasar, fondasi, akar atau dalil. Sedangkan apa itu fikih? Mungkin teman-teman sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya. Kata fikih memiliki makna pintar, paham atau mengerti. Sedangkan secara konsep keilmuan, fikih adalah ilmu tentang hukum, perbuatan atau amaliyah keseharian seorang mukallaf. Siapa itu seorang mukallaf? Seorang yang sudah diberi tanggungan kewajiban dalam melakukan ibadah. Itu orang mukallaf. Seperti sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang masuk dalam amaliyah keseharian seorang mukallaf, masuk dalam ilmu fikih, pembahasan tentang ilmu fikih. Setelah kita mengetahui definisi usul fikih secara bahasa, maka kita belajar tentang usul fikih secara istilah. Usul fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari jalan atau dasar dalam pengambilan hukum dari dalil-dalil syara, atau bisa juga adalah kumpulan kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Nanti akan saya jelaskan. Untuk pertama silahkan dicatat kalau mau dicatat. Kalau mau dicatat penjelasannya nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Kita belajar lebih jauh tentang definisi dari usul fikih. Kita buat analogi sederhana terlebih dahulu. Yang pertama kita tahu pisang. Nah, pisang itu makanan yang enak kan, buah yang enak. Nah, kemudian pisang itu bisa diolah berbagai macam makanan. Ada pisang goreng, ada lupis, pisang kukus deso, ada martabak, ada pisang lumpur, ada pisang hijau dan lain sebagainya. Itu berbagai makanan itu berasal dari pisang. Nah, asal dari segala olahan pisang adalah ya pisang itu sendiri. Nah, setelah itu proses pembuatan sehingga menjadi berbagai olahan pisang. Lah, sederhananya usul fikih seperti itu. Asal dari segala hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian proses pembuatan hukum fikihnya itu namanya usul fikih. Kemudian akan menjadi sebuah hukum fikih. Di antaranya adalah wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Jadi proses dalam pembuatan hukum fikih itu adalah usul fikih. Sumbernya dari Al-Quran, hadis, prosesnya kita proses, kemudian jadilah hukum fikih, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Itu analogi sederhananya, paham ya? Kalau dianalogikan dengan makanan mungkin cepat paham. Ya, itu analogi sederhana. Oke, penjelasan istilah. Setelah kita mengetahui tadi analogi pisang dan juga olahan pisang itu, usul fikih kita tahu bahwa usul fikih adalah proses dari pembuatan dalil-dalil di fikih.
ilmu yang pelajari jalan atau dasar dalam pengambilan hukum dari dalil-dalil syara, ya, yaitu mempelajari jalan dan dasar dalam pengambilan hukum. Itu penting itu. Contoh kasusnya seperti apa? Kita tahu bahwa sekarang pandemi itu mewajibkan kita untuk sholat di rumah masing-masing, seperti itu, terutama di daerah-daerah yang zona merah. Sehingga kemarin sholat Idul Adha dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian bagaimana ketika rumah tersebut tidak ada orang yang kompeten dalam hal imam dan juga khotib dan juga bilal, bagaimana? Maka kalau orang yang nggak terlalu suka berdebat, ya udah nggak usah sholat aja, kan sunnah. Ya itu tidak salah, itu betul. Tapi bagi orang yang memang niat untuk sholat berjamaahnya sangat kuat, maka apakah boleh berjamaah secara virtual? Kita ikut jamaah virtual di Masjid Istiqlal misalkan, seperti itu, bagaimana, apakah boleh? Nah, dari situlah ada dalil-dalil syara apa? Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, dari dalil-dalil tersebut ditelaah kemudian dikaji untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Itulah yang namanya usul fikih. Dikaji tentang dalil-dalil, salah satunya adalah hadis Nabi bahwa ketika berjamaah minimal itu softnya harus rapat dan sebagainya. Itu kan bisa dikiaskan, dianalogikan menjadi tidak diperbolehkannya sholat jika jauh dari tempat berjamaah itu. Sehingga dari pembahasan usul fikih tersebut dapat mendapatkan kesimpulan hukum bahwa sholat secara virtual tidak diperbolehkan. Itu fikih namanya, itu fikih. Kesimpulan dari hukum itu adalah fikih. Itu bisa dilihat, dikaji lagi di Ketapaan MUI. Silahkan dibaca-baca lagi. Selanjutnya, penjelasan istilah kedua yaitu kumpulan kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Contoh, bagaimana hukum vaksin dalam prosesnya, yang dalam prosesnya mengandung sesuatu yang diharamkan. Kan kita kan terkenal kemarin, entah itu hoak atau tidak, tapi kemungkinan kalau sudah masuk dalam berita-berita yang kredibel itu ya, bahwa vaksin AstraZeneca itu ada salah satu prosesnya yang menggunakan unsur babi, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengkaji apakah vaksin itu boleh atau tidak? Maka diambilkan dalil-dalil syara, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dalil-dalil tersebut dikaji untuk mendapatkan kesimpulan hukum sehingga mendapatkan kaidah hukum. Nah, kaidah ada kaidahnya. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Saat darurat itu diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya usul fikih. Jadi ada kaidah-kaidah. Mungkin teman-teman nanti bisa baca di qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah itu qawaid atau kaidah-kaidah tentang usul fikih. Sehingga dari kaidah tersebut dikeluarkannya hukum, yaitu saat kondisi darurat dan tidak ada lagi vaksin yang bebas dari unsur haram, maka memakai vaksin dari hal-hal yang diharamkan itu diperbolehkan, atau dalam hal ini hal seperti itu. Nah, kondisi Indonesia bagaimana kemarin ketika Sinovac itu habis, maka kita paling enggak harus ngambil yang Astra, karena Beziver itu juga nggak bisa atau kehabisan stok, maka paling enggak MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Astra itu diperbolehkan. Nah, permasalahan seperti ini itu tidak ada, seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin. Permasalahan vaksin, permasalahan sholat virtual itu tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, bagaimana permasalahan itu dijawab? Ya dijawab dengan adanya usul fikih. Prosesnya pengambilan dalil, kaidah-kaidahnya itu namanya usul fikih. Kemudian hasilnya adalah hukum fikih.
Paham ya? Kalau kurang paham nanti ditanyakan. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan usul fikih adalah pengetahuan tentang kaedah-kaedah yang menerangkan metode atau tata cara memahami hukum dari dalil syara itu sendiri, yang disebut dengan usul fikih. Jadi bagaimana cara kita memahami kaedah-kaedah yang menerangkan sebuah metode. Banyak sekali kaedah-kaedahnya. Salah satunya adalah yaitu tadi ad-duraru tubahul mahdhura. Mungkin lainnya bisa dicari di internet. Saya sudah agak lupa di pelajaran aliyah dulu. Banyak. Ketika contohnya seperti ini, ketika kita ada sebuah bahaya, maka kita harus memilih bahaya yang lebih kecil. Itu adalah kaedah-kaedah usul fikih. Maka ketika diterapkan pada masalah-masalah yang relevan sekarang, nah itu bisa. Itu namanya usul fikih. Baik, karena pembahasannya cukup dalam, mungkin silahkan dipahami terlebih dahulu, diulang-ulang aja videonya. Kalau misalkan kurang paham nanti ditanyakan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian usul fikih dan ruang lingkup usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.